Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Desriana. Saya mengajar di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Saya mengajar mata pelajaran kimia dan sekarang saya adalah mahasiswa PG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Bengkulu dengan NPM A1FB250208. Ini adalah biodata diri saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik, anak-anak ibu semuanya. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mulai dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak datang hari ini? Ada? Siapa? Dina. Dina, kenapa tidak datang? Sakit. Karena sakit. Yang lain ada lagi? Ada ya, berarti udah dari semua selain Dina ya? Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita lebih semangat nih. Jadi kita akan memulai dengan ice breaking ya. Jadi sekarang coba anak-anak Ibu semua kita lebih konsentrasi ya, ikut instruksi Ibu. Seperti Ibu bilang tepuk 1, tepuknya tepukkan kali. Tepuk 2, kali ya. Oke, kita ulang ya. Gitu ya. Konsentrasi semuanya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Gak ada, adik. Pas ya konsentrasi. Coba kita ulang lagi. Ya mungkin ada yang ini ngerti, ada yang hilang ke sini. Kita ulang lagi. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Baik ya, Bapak. Oke. Tapi kita sudah lebih semangat sekarang ya untuk belajarnya ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan materinya adalah materinya itu tentang senyawa hidrokarbon. Ada yang dengar tentang senyawa hidrokarbon sebelumnya? Pernah dengar? Nggak ada ya. Memang ini untuk materi baru di kelas 2 ya. Nah, jadi kita akan fokuskan ke bagian kekhasan atom karbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang siswa mampu menjelaskan secara akurat tentang kekhasan atom karbon. Kemudian siswa juga dapat menentukan apakah atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangka 2 dan rangka 3. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengkaji bagaimana atom karbon dapat membangun berbagai jenis rantai karbon, lurus, bercabang, dan siklik. Yang terakhir adalah siswa dapat menarik kesimpulan bahwa pelimpahan senyawa karbon yang disebabkan oleh keunikan atom karbon. Nah, sebelumnya kita kan di kelas 1 pernah belajar tentang materi ikatan kimia kan? Masih ingat ikatan kimia? Masih ingat ya, gitu ya. Jadi kemudian kita fokusnya itu lebih ke bagian ikatan kovalen. Ada yang tahu apa itu ikatan kovalen? Ya, silakan. Ya, benar sekali jawabannya ya. Jadi ikatan kovalen itu dia tentang ikatan
perbedaan yang terjadi antara unsur non logam dengan non logam ya. Itu. Nah sekarang kita akan mulai dengan kita ada sebuah teka-teki ya kayak clue. Nah siapakah aku? Ya. Jadi clue-nya itu adalah aku ada di mana-mana. Kemudian dia menjadi bahan bakar kendaraanmu dan aku juga ada di meja belajarmu. Dan bahkan ada dalam gula yang kamu makan. Nah, siapakah aku? Kira-kira siapa nih? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang tahu? Coba ditebak apa tuh jawabannya? Mana? Ya betul sekali. Kalian tahu jawabannya apa ya? Kamu nggak karuan jawabannya? Ya benar, jawabannya adalah karbon ya. Karbon dengan nomor atomnya yaitu 6 dan massa atomnya adalah 12. Itu ya, karbon. Nah, kenapa karbon? Karena karbon itu adalah dia aspek daripada segala makhluk hidup ya. Jadi kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi bisa di bahan bakar nih kan? Apa bahan bakar yang dia dari 5 kita selama ini? Apa aja bahan bakarnya? Ada bensin, apalagi selain bensin? Ada gas LPG, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi semua bahan bakar itu dia kan berasal daripada alam ya. Dari apa tuh? Dari minyak bumi. Ya, minyak bumi dia berasal daripada apa? Dari fosil kan. Nah, jadi fosil itu dia berasal daripada karbon-karbon ya yang sudah mengendap lama daripada itu makhluk hidup. Jadi fosil dan menjadi minyak bumi pada akhirnya. Itu ya. Jadi kemudian selain daripada di bagian bahan bakar juga ada di meja belajar apa kira-kira belajarnya? Itu ada di pensil. Pensil itu kan dia tuh ada yang kayak apa dengan yang grafit ya namanya ya. Grafit itu dia mengandung karbon juga di situ ya. Ada karbonnya di bagian grafitnya. Kemudian ada namanya gula ya. Gula itu nama kimianya? Glukosa. Iya, glukosa, benar sekali, glukosa ya, yaitu dengan rumus kimianya apa? Saya tahu kimianya C6H12O6. Itu dia adalah rumus daripada gula ya. Nah, jadi semua aspek kita tuh ada karbonnya dari tubuh kita sampai ke bagian-bagian benda-benda lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi dia kan karbon itu selain daripada ada di tubuh, dia juga ada bisa kayak di plastik ya. Plastik ini dia merupakan polimer ya. Jadi polimer yang itu molekul raksasa yang tersusun pada karbon yang sangat panjang dan berulang. Jadi kayak ini dia rantainya, panjang dia ya. Jadi dia C-nya itu dia sangat bersambung-sambung sampai menjadi sebuah polimer yang dalam molekul raksasa ya. Jadi dia itulah plastik namanya, karena dia sudah sangat panjang ikatan karbonnya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ada teflon. Kan dia keras teflon kan? Tapi dia dari karbon terbuatnya. Jadi kalau teflon itu kita bawa dia polimer yang dengan rantai karbon yang panjang ya. Di mana atom hidrogen itu digantikan dengan klor. Nah, jadi untuk pertanyaan ini kita akan melihat video setelah slide ini ya. Coba semuanya kita fokus dan lihat videonya ya. Halo Sobat Jemis, kembali lagi di channel Kimia Pedia. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu unsur dalam tabel periodik. Unsur ini terdapat pada struktur dasar seluruh makhluk hidup, yaitu karbon. Karbon merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Manusia sudah sejak dahulu melihat keberadaan karbon. Dimulai di saat manusia menemukan api, mereka mulai membakar kayu dan melihat asap hitam yang tak lain adalah karbon itu sendiri. Setelah zaman semakin maju, manusia mulai menemukan minyak, bahan bakar yang dapat menyalakan api dengan waktu yang lebih lama. Minyak sendiri mengandung senyawa hidrokarbon yang penyusun dasarnya adalah unsur karbon. Karbon memiliki beberapa jenis alkohol, yang paling terkenal adalah grafit dan hitam. Grafit atau yang biasa disebut timba hitam merupakan alkohol karbon yang memiliki lapisan karbon yang lembut. Tadi, mengapa atom karbon begitu istimewa hingga bisa membentuk bidang senyawa yang berbeda ya? Apa yang kalian ketahui tentang kekerasan atom karbon? Ada yang tahu tadi apa? Ya silakan.
supaya dia bisa mudah untuk berbentuk dengan unsur-unsur yang lain, senyawa yang lain, ya. Oke. Sekarang karena kita sudah melihat video tentang karbon, jadi sekarang ibu akan membagikan kepada kalian LKPD ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Dengan menggunakan plastis ini itu ya. Nah, jadi sebelum itu juga kita akan membuat penyusun kartu terlebih dahulu. Aku ambil dulu penyusun kartunya. Ya, jadi ibu sudah mengambil ya. Ibu akan membagikan ada kartu kuning dan kartu yang berwarna pink ya. Jadi satu kartu ini dia satunya adalah rumus struktur dan satunya lagi adalah strukturnya. Jadi kalian bisa mencocokkan yang mana pasangan daripada rumus dengan strukturnya. Itu ya, paham ya? Oke, jadi dibagikan dulu karena itu semuanya. Dicocokkan kira-kira yang mana rumus dan struktur yang benar daripada kartu tersebut ya. Sudah dapat pasangannya? Ada yang sudah dapat? Coba dilihat di kelompok satu. Sudah benar pasangannya? Belum. Ada yang sudah siap di kelompok berapa udah? Ada? Kali ada di kelompok 2 pasangannya. Di 2 6, betul nggak? Ya, ini benar ya. 2, 6. Apa lagi? 4. Benar strukturnya. Ini 2, 4. Benar juga. Dan ini 2, 2. Ya, benar ya. Jadi sekarang sudah benar pasangannya. Kalian akan membuat ini polimernya dengan bagikan dulu ini ya, ininya ya. Menggunakan ini dia. Ini C2H2 sudah benar. C2H4 C2H3 dan C4 ya. Sudah benar kan? Sekarang kalian buat model polimernya. Bisa nanti kan tadi C4 ya. Ini kan C-nya bisa ambil warna biru, yang hanya warna hijau ya, biar tahu dia mana unsurnya. Kalian lihatnya itu harus ini pada bulat-bulat dulu ya. Ada bulat-bulatin digabung. Coba ikut kalau yang ini pakai dua aja gitu ya. Oh iya, nanti untuk unsur ini kan ini karbonnya warna kuning, yang dibawahnya warna ini ya, jangan disamain ya. Sudah
Laura, Nasifah Tajul Balkis, Melati, dan Sucia Maria. Satu memiliki 4 elektron valensi. Kekasan atom karbon. Satu memiliki 4 elektron valensi dengan konfigurasi elektron 2p2. Karbon memiliki 4 elektron di sudut luarnya. Untuk mencapai keterangan ukuran kompleks, karbon cenderung membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Ini memberinya kemampuan merangkul banyak atom sekaligus. Masalah, mengapa atom karbon dapat membentuk jutaan senyawa berbeda? Jawabannya, karena kemampuannya dan untuk membentuk kovalen yang kuat dan stabil dengan berbagai atom kemampuan. Langkah penyelesaian kemampuannya untuk membentuk karbon. Kesimpulan dari kami berenam, elektron valensi dapat membentuk rantai karbon rotasi, dapat membentuk ikatan angka rangkap 2 dan rangkap 3. Eksempel dalam bentukan ikatan Riemann, Bender, Lenzner, Warner. Dari kelompok kesimpulannya, ya silakan. Saya Iqbal dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan hidrokarbon dan bagaimana atom berperan dalam pembentukan senyawa ini? Oke, silakan. Kalau lagi yang bertanya, ya silakan. Saya coba dari kelompok 3 yang bertanya, jelaskan bagaimana atom karbon dapat membentuk rantai hidrokarbon yang panjang. Coba kelompok 1, silakan dilakukan terlebih dahulu. Bisa dijawab ya. Saya akan menjawab soal dari ID. Hidrokarbon adalah senyawa dari atom karbon dan hidrogen atom. Karbon berperan dengan membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen. Ya, lanjut satu lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari ya. Atom karbon membentuk rantai hidrokarbon yang panjang melalui proses polimerisasi. Ya. Ya. Jadi, memang benar seperti oleh kelompok 1 tadi, memang kalau untuk yang rantai atomici yang panjang dia harus menggunakan dengan cara polimerisasi ya. Kemudian bagaimana cara supaya atom itu bisa berikatan? Ya berarti dia harus adanya ikatan kimia yang bisa membuat atom karbon dan hidrogen saling berikatan karena ada ikatan kovalen tadi. Ya. Berarti silakan.
2, udah ada rangkap 3 kan, itu udah semakin rame kan, udah banyak dia tuh ikatan. Jadi dia tuh semakin tidak jenuh jadinya, semakin bagus, semakin kuat ikatannya. Itu ya perbedaan daripada ikatan yang tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ya, lanjut. Dia akan menjawab dan persamaan dari kata-kata. Kemampuan atau karbon untuk membuat berbagai jenis senyawa yang mengandung hidrogen dan membentuk jenis senyawa dengan sifat berbeda. Jadi atom karbon itu dia memiliki simbol adalah C ya, dengan C huruf besar, dengan nomor atomnya adalah 6 dan massa atomnya adalah 12. Dia termasuk golongan patah ya, golongan patah. Jadi kemudian dia termasuk dalam golongan senyawa organik penting dalam penyusun makhluk hidup. Itu adalah definisi daripada unsur karbon. Kemudian kita lanjut. Kemudian konfigurasinya, gimana konfigurasi daripada elektron karbon ya? Jadi konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p2. Jadi dikarenakan tadi ada valensinya itu adalah jadi 4 ya, valensinya itu 4. Membentuk 4 ikatan kovalen. Tadi kan ada yang kayak tangannya 2, ada yang 2 lagi kan? Nah, itu dia karena ada 4 valensinya tadi. Kemudian jenis ikatan kovalen karbon dia ada 3 tadi, ada yang ikatan tunggal, ada yang ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau tunggal dia cuma 1 garisnya ya. Kemudian kalau rangkap 2 ada 2 garis dan yang rangkap 3 ada 3 garisnya di tengah. Perbedaannya ya. Kemudian ada ini contohnya ikatan tunggal tadi ya, yang kita buat model pasien tadi. Metana namanya ya, CH4. Jadi ikatannya itu semua adalah ikatan tunggal. Kita lihat di sini. Dia semua 1, 2, 3, 4 nya semuanya adalah ikatan tunggal ya. Itu adalah ikatan tunggal pada unsur metana. Nah, kemudian ada yang rangkap 2. Ini namanya etena ya, C2H4 namanya etena. Dia mengandung 1 ikatan C rangkap C. Di tengah ini ya. Jadi dengan adanya ikatan rangkap 2 ini semakin kuat ikatannya. Jadi dia mengikat ada 4 ya, 4H1, 2, 3, 4H. Jadi hari ini ibu ingin saya sama anak-anak ibu semuanya kira-kira ada nggak materi ini ada yang susah kalian pahami, ada yang sulit kalian pahami tentang materi ini, ada? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian mungkin dari cara ibu berbicara mungkin agak cepat atau agak lambat gitu ya. Jadi itu juga suatu kita nanti kita bilang dari ada yang kalian kurang pahami tadi. Jadi itu bisa dipahami kira-kira dari yang tadi aku menjelaskan saya. Ya. Nah, kemudian jadi kalian senang nggak dengan tadi kita buat model pembelajaran itu dengan cara ini? Dengan tadi kita buat kreasi ya, cara membuat model-model hidrokarbon ya dari plastisin ini kan. Nah, sebelum kita pembelajaran hari ini, ibu ingin membuat post-test ya untuk anak-anak ibu semuanya ya. Jadi post-testnya itu coba anak-anak ibu semua siapkan apa ya, kertas ya untuk pembuatan ini post-testnya. Jadi soal yang pertama kalian jawab terus ya, kita secara lisan aja ya. Yang pertama, coba sebutkan 2 contoh daripada penerapan karbon dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tulis 2 contoh benda yang mengandung senyawa karbon, gitu ya. Udah. Kemudian yang kedua, coba kalian sebutkan tadi ada berapa jenis klasifikasi ikatan pada senyawa karbon. Ada berapa jenis klasifikasi pada senyawa karbon? Kemudian yang